Perkenalkan, saya Anggi Widianti dari kelas 4 TEM, jurusan Teknik Elektro, Program Studi D4 Telekomunikasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep grid computing. Pertama, kita mengenal terlebih dahulu definisi dari computing atau komputasi. Teori komputasi adalah cabang ilmu komputer teoritis yang berkaitan dengan studi bagaimana persoalan atau problem dapat diselesaikan dengan sebuah model dengan menggunakan algoritma. Komputasi diartikan sebagai cara untuk menemukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan suatu algoritma. Bagaimana dengan sejarah komputasi tersebut? Ide komputasi ini dihadirkan oleh 3 orang, yaitu Carl Kazelman, Ian Foster, Steve Stack pada tahun 1990-an. Mereka berhasil mengembangkan standar Global Toolkit yang mencakup manajemen penyimpanan dan pemrosesan data. Standar Global Toolkit yang lebih spesifik mencakup protokol infrastruktur keamanan jaringan di mana layanan pemantauan serta penemuan alokasi sumber daya manajemen akses global ke penyimpanan kedua. Mengenai grid computing. Grid computing ini dapat diartikan sebagai perpaduan atau kombinasi beberapa komputer yang terdapat di dalam jaringan yang kemudian akan dibagi sumber dayanya agar mampu menjalankan tugas dan tujuan bersama. Komputer tersebut harus terkoneksi dengan perangkat fisik melalui internet atau jaringan lokal. Bisa juga komputer-komputer tersebut bisa saling berkomunikasi melalui aplikasi yang mendukung untuk menjalankan tugas tersebut. Nanti, administrasi berperan mengakses serta mengendalikan sumber daya pada 3 tempat yang berbeda. Selanjutnya mengenai konsep grid computing. Teknologi ini adalah jawaban untuk solusi pemrosesan dan ideal untuk menjelaskan bagaimana komputer yang berbeda di area jaringan yang sama berbagi sumber daya yang dapat mengubah komputer menjadi superkomputer. Konsep komputer ini bukanlah hal baru dan para ahli komputer melihat dari bagian sumber daya komputer bahwa istilah sumber daya terpusat adalah inti dari teknologi. Misalnya, Central Processing Unit atau biasa disebut dengan CPU yang bertindak sebagai pengarah data di berbagai lokasi dan RAM digunakan sebagai penyimpanan data sementara, sedangkan hard disk digunakan sebagai penyimpanan data permanen yang dikelola oleh aturan standar yang disebut protokol untuk memfasilitasi pengguna oleh perusahaan dan organisasi pengguna. Bentuk lain dari komputasi terdistribusi adalah komputasi awan yang memungkinkan sumber daya untuk menangani beban kerja terdistribusi dari waktu ke waktu. Selanjutnya mengenai cara kerja grid computing. Menurut oleh Ian Foster, ada checklist yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi bahwa suatu sistem melakukan grid computing. Yang pertama, sistem tersebut melakukan koordinasi terhadap sumber daya komputasi yang tidak berada di dalam suatu kendali terpusat. Seandainya sumber daya yang digunakan berada dalam satu cakupan domain administratif, maka komputasi tersebut belum dikatakan komputasi grid. Yang kedua, sistem tersebut menggunakan standar dan protokol bersifat terbuka atau tidak terpaut pada suatu implementasi atau produk tertentu. Komputasi grid disusun dari kesepakatan terhadap masalah yang fundamental, dibutuhkan untuk mewujudkan bersama dalam skala besar. Kesepakatan dan standar yang dibutuhkan adalah dalam bidang autentikasi, otorisasi, pencarian sumber daya, dan akses terhadap sumber daya. Sistem tersebut berusaha mencapai kualitas layanan yang canggih yang jauh di atas kualitas layanan komponen individu dari komputasi grid tersebut. Dan selanjutnya ada gambaran mengenai cara bagaimana grid computing bekerja. Selanjutnya, grid computing ini memiliki beberapa bagian. Yang pertama, data grid merupakan seperangkat set data yang terdistribusikan untuk dapat menjadi media lingkungan virtual yang mendukung manajemen data dan berbagai pengguna yang terkontrol. Yang kedua, CPU Scavenging Grids, sistem dengan konsep kerja di mana proyek dalam salah satu komputer dapat terpindahkan ke dalam komputer lain sesuai kebutuhannya, membuat perpindahan dan pengguna yang mudah dalam mencapai sebuah tujuan. Computing ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada computational grid, komputasi yang menyediakan paket yang aman ke sumber daya pemrosesan bersama sesuai aplikasi throughput tinggi dan komputasi intensif. Yang kedua ada data grid yang menyediakan infrastruktur untuk mendukung penyimpanan, penanganan, publikasi, dan manipulasi data dengan volume yang besar, di mana disimpan dalam database dan file sistem yang heterogen. Yang ketiga ada collaboration grid,
Kolaborasi dalam pengguna grid yang memungkinkan perusahaan dengan perusahaan lainnya dapat mengerjakan komponen dalam satu proyek tanpa mengungkapkan teknologi milik mereka. Selanjutnya ada network grid, jaringan grid yang menyediakan layanan komunikasi kinerja tinggi, di mana setiap node berfungsi sebagai router data antara titik komunikasi. Selain itu, menyediakan data caching dan fasilitas lainnya. Yang terakhir ada utility grid. Layanan utama yang disediakan oleh jaringan utilitas adalah perangkat lunak dan khusus. Pun dengan manfaat grid computing. Grid computing ini memiliki beberapa manfaat ketika diterapkan. Yang pertama, memungkinkan untuk dapat menyelesaikan masalah yang kompleks dalam waktu yang sangat cepat, mengoptimalkan sumber daya dengan menggunakan perangkat keras yang dimiliki cukup baik, mudah untuk dikolaborasikan, dan backup sumber daya sehingga mengurangi potensi kegagalan ketika ada satu titik kerusakan karena beban akan diambil oleh perangkat desktop yang lain. Terakhir, kebijakan dan controller dapat dikelola oleh perangkat lunak komputasi grid. Mengenai kelebihan dan kekurangan grid computing. Yang pertama, kelebihan dari grid computing ini meningkatkan utilitas dan fleksibilitas yang lebih besar untuk infrastruktur, aplikasi, dan informasi, dan juga dijanjikan peningkatan produktivitas kerja perusahaan. Grid computing ini bisa memberikan penghematan baik dari sisi investasi, modal, maupun operating cost-nya. Ada pula kekurangan dari grid computing ini adalah manajemen institusi yang terlalu birokratif menyebabkan mereka enggan untuk merelakan fasilitas yang dimiliki untuk digunakan bersama agar manfaat lebih besar bagi masyarakat luas. Masih sedikitnya sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola komputasi grid. Contohnya, kekurangan pengetahuan yang mencukupi bagi teknisi IT maupun penggunaan non-teknisi mengenai grid computing itu sendiri. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.